mau timnya sukses, ya kita harus bisa menjaga life balance. Kapan kita ngomongin pekerjaan dan kita kapan bisa casual. Saya juga ada satu fase ketika di coaching atau di mentoring, ngasih panduan. Gini loh, nanti kamu ngerjain slides-nya. Nah, acts of service seperti itu juga buat tim ngerasa ini orang yang mau bukan hanya cuman nyuruh, bukan cuman merintah, tapi ngasih solusi. Ini kalau tahu anak buahnya kesulitan, dibantu acts of service seperti itu. Welcome to podcast IM3 Jawa Timur. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangannya mana dong? Sesemangat itu. Gimana nih kabarnya kalian di Senin yang indah ini? Mungkin ada yang meriang, ada juga yang udah update status WhatsApp, tapi nggak berlaku untuk Bapak yang lagi duduk di samping saya ini, yang selalu ceria walaupun Senin, Selasa, Rabu, ya nggak sih Pak? Iya. Padahal ini hari Minggu loh. Jadi ini memang kita sengaja buat diskusi minggu-minggu tipis-tipis gitu ya Pak ya? Iya. Biar bisa dinikmati sama semua Sobat IM3 di seluruh Indonesia. Emangnya kita mau bahas apa sih Pak? Saya mau bahas apa aja ya? Kamu mau bahas apa? Seputar dunia kerja, seputar lingkungan kerja, apa yang terjadi di dunia kerja? Ayo. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus kenalan dulu kan? Kita shout out dulu ke Bapak Rozi ya kan? Monggo Bapak kenalan dulu sama semua teman-teman kita yang ada di sini. Hai Sobat IM3, saya Rozi, saya VP GTM dan Marketing Communication Circle Java. Dan hari ini lagi ada di Surabaya, lagi ketemu sama kalian-kalian ini. Sama pemuda-pemudi penerus bangsa ya Pak ya. Dan mendadak podcast judulnya ya hari ini ya. Iya. Saya cuma nggak tahu mau ditanyain apa. Makanya itu, jadi semua orang yang melihat sosok Pak Rozi atau Kak Rozi nih kita sebutnya biar tidak menua ya Pak ya. Oh, enggak. Aduh Kak Rozi. Jadi Kak Rozi bisa nggak sih curhat tipis-tipis gimana sih kalau Kakak Rozi di kehidupan work-life balance-nya Kakak Rozi yang di tahun keberapa ini kalau boleh tahu? Saya udah berkarir di pekerjaan dunia marketing ini udah masuk ke tahun ke-20 ya. Jadi karena memang saya passionnya di marketing, jadi dalam kurun 20 tahun ini saya enjoy. Dan 20 tahun. Dan itu salah satu rahasia awet muda. Ya. Oh harus di marketing? Enggak, apa yang kita lakukan, kita itu melakukan sesuatu yang kita sukai. Gitu loh ya. Kayak misalnya musisi gitu kan, dia suka nyanyi, dia profesinya jadi musisi. Saya suka dengan dunia marketing, saya bekerjanya di bidang marketing. Jadi kita ngelakuin itu semua dengan sukarela, senang hati. Gitu. Pantesan ya pernah ada di Tumblr dan Pinterest tuh biasanya love what you do gitu. Jadi seolah-olah pekerjaan itu akhirnya bukan sebuah pekerjaan yang bikin kita bete gitu nggak sih? Benar nggak sih Kak? Kan menyenangkan kalau kita melakukan sesuatu yang merupakan hobi kita. Gitu iya, kan? Setuju banget. Hobi saya bekerja. Enggak ya? Waduh, itu bukan hobi itu. Kalau itu sepertinya sudah tuman ya. Kalau bahasa kita itu tuman, udah suka kerja banget nih. Tapi memang kalau di dunia pekerjaan nih, kalau kita biasanya kan mungkin saya sama pacar saya yang dulu-dulu atau mungkin sama suami saya atau mungkin bapak dengan keluarga pasti punya beberapa love language, kita nyebutnya itu love language kalau bahasa anak sekarang nih Pak. Ada sekitar 5 tipe ya teman-teman ya. Ada 5 tipe love language, mungkin ada yang word of affirmation, ada yang act of service, receiving gift, physical touch, mungkin bukan physical attack ya Pak ya. Itu serem banget kalau physical attack, aduh. Bullying. Dan yang terakhir quality time. Boleh nggak sih kalau Pak Rozi atau Kak Rozi ini bisa nggak nge-share ke kita, apakah kita relate nggak sih sama dunia kerja yang udah 20 tahun Kakak Rozi dalami dan selami ini? Ya, jadi kalau kita bicara bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita terhadap lingkungan kerja, kemudian juga terhadap rekan kerja. Rekan kerja ini kan macam-macam ya. Bagaimana kita bisa memaintain peers, sesama rekan kerja. Tapi ada juga loh kita bisa menunjukkan love kita, rasa sayang kita itu ke pimpinan. Ke pimpinan. Dan juga jangan salah, boleh juga pimpinan atau supervisor itu menunjukkan rasa sayangnya ke timnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melihat dengan siapa kita berinteraksi. Kita bisa menyesuaikan. Ada 2 hal ya. Kita menyesuaikan sesuai dengan
apa yang menurut kita itu menjadi kebiasaan kita, love language versi diri kita, atau yang kedua kita bisa lakukan kira-kira untuk membuat dia termotivasi, membuat dia senang, love language yang dia butuhkan itu Iya. seperti apa. Jadi ada 2 pendekatan nih. Sebagai contoh ya, word of affirmation. Belum tentu itu sesuatu yang biasa saya lakukan. Iya, Tapi iya ini benar. orang kayaknya suka deh kalau mendapatkan kata-kata yang dari hasil kerjanya itu kita kasih, wah yang kamu lakukan itu keren banget loh. Iya, Pak. Yang kamu lakukan itu meaningful loh. Kalau nggak ada kamu, apalah aku gitu kan. Suka nggak sih kalian kalau misalnya itu abis ngerjain apa gitu terus tiba-tiba ada yang wah yang kamu lakukan Iya, keren iya. banget gitu kan. Ngerasa kayak kita tuh ngerasa kayak oh ternyata diperhatiin segini ya. Iya. Nah, itu kan kita ada ya itu tadi pendekatannya adalah ini orang suka kalau ada pujian, di notice gitu. Walaupun sebenarnya itu bukan love language kita. Iya. Tapi ada juga memang for some people ya, memang dia biasa untuk memberikan kata-kata yang vibes-nya positif buat orang lain. Nah, itu di dunia kerja salah satu love language yang paling mudah dan sering dilakukan ya. Jadi kita dengan teman sendiri itu juga seperti itu. Dengan teman sendiri, makasih ya bantuannya, gara-gara kamu bantu, ini deadline bisa selesai semua gitu Aduh kan. baper sih aku. Tim Aquarius baper sih Pak kalau kayak gitu. Ya, nah biasanya yang word of affirmation suka ngasih pujian itu contohnya kayak Leo gitu ya. Oh enggak. Oh, enggak ya? Kebetulan enggak. Leo kan Kebetulan the enggak ya? leader ya. The leader tuh biasanya paling paling kayak gitu. Paling jaim ya ngasih Iya, gitu ya. iya benar paling jaim. Zodiak apa yang biasanya suka puji-puji gitu? Libra, Gemini. Pokoknya Oke. iya kayak gitu. Kok kayaknya iya. semua ya, Pak ya? Ya, ya. Akhirnya Tapi semuanya nih. enggak, tapi karena itu memang basic ya, basic dalam bukan hanya di lingkungan kerja. Kadang-kadang kita orang tua dan anak gitu kan. Kamu pinter banget udah Iya, bantuin bener, mama di dapur. Makasih ya udah bantuin ayah bersih-bersih mobil gitu kan. So, ini hal yang paling simple tapi kadang nggak semua orang mau melakukan. Itu, Pak. Jadi Iya, ini bener. akhirnya sesuatu yang gampang orang gampangin nggak dilakukan. Tapi begitu itu dilakukan, orang yang nerima itu langsung, wah gue di notice nih gitu Langsung kan. bikin status WhatsApp pasti. Iya gitu. Jadi misalnya, wah aku tadi dikasih congratulations sama CEO, gitu kan rasanya bangga banget dan ngerasa hasil jerih payah apa yang udah dia lakukan di notice oleh seseorang, apalagi atasan. Wah di dunia kerja tuh sesimpel itu sih udah bisa bikin kita kayak nyes gitu. Iya, tapi emang Pak Rozi sudah pernah melakukan itu kah? Ini udah sesuatu yang apa ya, seiring dengan waktu kedewasaan kita di dunia kerja gitu ya, kita terus punya tim yang makin besar. Hal ini sering ya, salah satu sesuatu yang paling simple, reward yang paling bisa diberikan kapanpun gitu ya. Gratis ya, Ya, apalagi for gratis example banget. kalau misalnya kita ngasih tugas ini ya, send email gitu, terus pekerjaan dilakukan, sudah dibalas gitu kan. Kalau memang pekerjaan bagus, jangan pelit-pelit deh ngucapin at least terima kasih, yang kamu lakukan itu bagus banget, good job, great, awesome, gitu kan, amazing. Nah, hal-hal yang seperti itu begitu orang ngebaca kan, wah dihargai banget Iya, kan. bener Pak. Jadi sesimpel itu dan itu akan kerasa bedanya loh ya kalau seseorang kalau kalian ngerjain tugas gitu ya, ngerjain tugas di kegiatan kemahasiswaan atau di lingkungan kampung udah ngerjain, udah kerja keras, cuman ya udah gitu aja, gitu aja kan rasanya beda ya. Wah keren banget sih kamu rela-rela sampai begadang sampai malam sampai pagi harus ngerjain ini terus di notice gitu kan, rasanya pasti beda. Setuju? Setuju banget, udah. Setuju banget. Jempol ini kalau bisa aku kasih ini semuanya sampai nggak bisa turun nih Pak jempol saya nih. Gini terus saking setujunya. Iya, Karena nggak semua orang bisa, simple tapi nggak semua orang bisa itu sih Pak. Bahkan kadang itu kalau boleh tahu kadang beberapa pemuda-pemudi yang memilih untuk menjadikan perusahaan tersebut tuh batu loncatan. Biasanya ada masalah slack kayak sama atasan tuh karena seperti itu sih Pak. Iya, iya. Apalagi zaman sekarang kan kita itu pasti kan dikit-dikit, wah Nura, ini udah aku kirim nih emailnya tapi udah diri doang kayak Iya. gitu. Nah, ngomongin word of affirmation itu nggak sekedar terima kasih ya. Termasuk bagaimana cara kita ngasih masukan buat dia. Yang dia kerjain mungkin belum sesuai harapan kita. Tapi kita tahu effortnya dia ya. Ini Ketriggernya kayaknya saya. udah disuruh revisi 1 kali, 2 kali, 3 kali, belum benar juga. Tapi kita menghargai effortnya.
saya tahu kamu udah berusaha keras untuk nyelesain ini gitu loh. Ada progres yang Kayak bagus deja gitu vu. ya. Ada progres yang bagus, itu juga perlu kita kasih reward. Mungkin bukan terhadap hasil akhirnya, tapi bagaimana dia proses itu harus kita notice loh. Kadang-kadang orang pindah kerja atau nggak kerasan, pindah divisi, pindah ngomong ke HR-nya, saya mau pindah deh. Hal-hal yang salah satu mempengaruhi itu karena dia sama rekan kerjanya atau sama atasannya dia nggak termotivasi dan nggak ngerasa nggak ternotis hasil kerjanya. Yang gua kerjain kok salah mulu ya, dikit-dikit revisi, harus merubah ini merubah itu gitu kan. Nah kalau di dunia mahasiswa tuh ini bab 1 nggak kelar-kelar, bab 1 revisinya 7 kali gitu kan. Nah itu kan kita ngerjain sesuatu di dunia kerja juga seperti itu. Kadang-kadang atasan punya ekspektasi segini, tapi untuk menuju ke situ kita harus berproses kan, nggak langsung benar. Nah setiap progres yang dilakukan, wah kamu udah melewati fase yang sulit ini, walaupun belum sepenuhnya benar, tapi kamu udah belajar. Aku tahu kamu udah berusaha keras dan belajar keras untuk bisa sampai ke fase ini. Kamu keren, usahamu keren. Ayo lanjutin dikit lagi, kamu akan bisa nyampe sini. Nah hal-hal kayak gitu kan kita ngerasa, wah aku bos tahu nih ternyata berhari-hari ngerjain ini, ada progres, itu nyenengin banget gitu kan. Bener. Terus abis dapat notice dari atasan, curhat ke pasangan. Aku tadi notice sama bosku. Amal jariah ya Pak, Iya. istilahnya amal jariah tuh biasanya kalau di TikTok, amal jariah yang bos lakuin ke aku. Slide. Oke. Oke, kita lanjut aja ke amal jariah selanjutnya Pak. Ada love language yang mungkin kalau misalkan word of affirmation semuanya bisa. Tapi kalau yang satu ini act of service namanya Pak. Ya. Jadi dia itu ada beberapa yang memang ini itu nggak akan bisa dilakuin di lingkungan kerja. Menurut Bapak gimana nih? Acts of service, despite of memang itu pekerjaannya, tapi ada loh orang-orang yang sebenarnya dia menunjukkan willingness untuk bantuin orang lain. Meskipun kerjaan dia sendiri belum selesai. Tapi kalau kita ngeliat teman kita ya, kita misalnya udah kerja bareng 2 tahun di departemen yang sama, dia tahu bahwa teman kerjanya itu lagi kesulitan. Meskipun dia sedang dalam kesulitan juga, paling enggak dia datang ya. Dia datang, kamu lagi ngerjain apa sih? Kok kayaknya nggak selesai-selesai, deadline-nya nanti sore, apa yang bisa aku bantu. Acts of service ya dari ucapan ingin membantu, terus effort dia untuk ngebantu, sesimpel misalnya, aduh ini banyak banget yang harus di print, kertasnya habis lagi. Ngambilin kertas, naruh di printer, itu kok dia mau bantuin sih? Itu udah nggak ngerasa sendiri lagi gitu ya. Ngerjain, terus udah jam pulang, jam 5, ini jam 7:30 malam belum selesai, mau ngeprint nggak ada yang bantuin gitu kan. Terus ada yang rela bawain kertas dari lemari ke printer, bantuin. Itu acts of service. Another simple tapi spesial nih Pak ya. Iya. Ini benar-benar nggak semua orang bisa, tapi sekalinya dapat ada yang seperti itu, apalagi teman kerja gitu kan Pak. Nah contoh yang lain lagi ya di dunia dari kerja atasan yang pernah sering nggak sih Pak? dari atasan banyak loh yang atasan yang nunjukkan acts of service. Misalnya kita lagi perjalanan ke luar kota, lagi berperjalanan ke luar kota gitu. Misalnya ada beberapa perusahaan gitu ya, itu kan kalau keluar barengan itu ya mau nggak mau harus ada beberapa mobil. Iya. Terus tiba-tiba diajak gitu, kamu satu mobil sama saya aja. Buset. Satu mobil sama aja gitu kan kita, waduh aku satu mobil sama bos gitu kan. Di beberapa tempat kerja ada kadang-kadang dia ngerasa ada jarak dengan atasan, terus tiba-tiba duduk barengan samping-sampingan di jok yang sama, perjalanan terus ngobrol casual, itu juga one of acts of service dari atasan untuk menghargai timnya. Kita bisa casual kok, bisa ngobrol, kita bisa keluar kota bareng, jalan bareng, nggak harus atasannya mobil sendiri, timnya mobil sendiri, itu juga acts of service. Terus apalagi ya acts of service yang biasa dilakukan, ngerjain sesuatu bareng. Contoh, Alma minta tolong dong itu datanya dianalisa ya, tren penjualan 5 tahun terakhir, terus coba proyeksikan untuk 3 tahun ke depan gitu kan. Terus kita berada dalam satu laptop yang sama, bosnya datang, ini kayaknya ini harus ini deh pakai formula gini deh, coba kayak gini. Jadi dengan satu tempat workstation, terus atasannya mau datang, mau nge-review bareng, ngobrol bareng, bahkan ngebantuin. Oh caranya kayak gini loh, ini pakai Ctrl C, Ctrl V, nah nunjukin gitu, itu aduh kok Pak, bos mau banget sih bantuin gitu. Itu juga contoh acts of service loh. Iya. Saya benar-benar tersentuh sih Pak kalau sampai kayak gitu, karena jarang banget.
Ya, nah biasanya kalau kita ngomong di dunia kerja ya, biasanya kan atasannya yang sekarang ya common itu berasal dari yang kelahiran tahun 75, Oh 80, iya. timnya kelahiran tahun Bukan bapak banget 90 ya, gitu bapak kan. kan Kita kan 90-an ini. Kita masih akhir 90. 90-an, 99. Kebetulan saya 2000 sih, Pak. Ya, angkatan kuliahnya maksudnya. Nah, itu kan kadang-kadang aduh sungkan Hmm, karena beliaunya udah senior, ini udah. seumuran sama kakaknya atau sepantaran sama omnya, tantenya. Tapi kalau atasan itu mau menyetarakan gitu ya, nggak apa-apa duduk bareng, ngerjain bareng gitu kan, itu rasanya biasanya anak muda kalau dideketin sama anak buahnya, sama atasannya mau kerja bareng itu dia akan Jadi, bisa eh, barrier yang senior, junior, mm-mm. atasan, bawahan itu biar bisa terbongkar. Gitu Iya sih. kan? Iya, iya. Pernah ngerasain. Ha. Beberapa orang-orang yang curhat juga gitu sih, Pak, Ya. emang. Di kantor lamamu gitu juga kan? Iya kan? Kamu suka suka bareng-bareng kan sama bosmu ngerjain Mm-mm, gitu kan? mm-mm, mm-mm. Iya. Jadi Ya. mungkin kalau kayak gitu bisa apa ya, nyari solusi tuh secepat itu mungkin ya, Iya. Pak ya. Dan kita Discuss-nya enak. dan nggak takut-takut gitu kan Mm-mm. kalau misalnya ada atasan yang mau ke operasional ya. Biasanya atasannya udah manajerial, tapi mau ex of service untuk melakukan hal-hal operasional walaupun Iya. nggak semuanya, just one or two part, tapi dia ngerjain bareng sama timnya itu buat timnya itu apresiasi Iya, gitu. iya, iya. Saya juga seperti itu ya. Ada satu fase ketika istilahnya itu di coaching atau di mentoring. Terus abis itu misalnya dengan direksi, tiba-tiba direksi ngambil kertas, ngegambar sesuatu, menuliskan sesuatu, ngerjain bareng, ngasih panduan. Gini loh, nanti kamu ngerjain slides-nya. Slides pertama kamu bisa mengawali dari objektif ini, objektif bisnisnya seperti apa, tujuan kamu membuat program ini seperti apa. Slide selanjutnya kamu bisa seperti ini. Nah, acts of service seperti itu juga buat tim ngerasa ini orang yang mau bukan hanya cuman nyuruh, bukan cuman merintah, tapi ngasih solusi. Ini kalau tahu anak buahnya kesulitan dibantu acts of service seperti itu rasanya juga nyenengin banget Iya, lah. iya. Gitu. Malah kata saya ini nggak cuman act of service, jadi lebih masuk ke quality time juga ya. Ya nggak sih guys? Jadi kayak act of service iya, quality time juga iya. Jadi akhirnya kayak kita bisa bareng-bareng, guyup, Lebih buat bonding ngerjain. gitu ya? Yes, bener Pak. Ya. Bondingnya dapet banget gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan act of service-nya jalan, berarti secara nggak langsung quality time juga oke ya Iya. Pak ya? Tapi quality time ada bentuk yang lain juga quality time. Kalau quality time biasanya seperti ini ya. Quality time itu biasanya dilakukan dalam sebuah grup, nggak cuman one on one gitu ya. Kalau quality time itu sebenarnya nggak grup yang gede banget, tapi paling nggak 2 atau 3 orang gitu ya. Misalnya di sela-sela jam kerja break bareng, makan siang bareng. Oh, iya. Atau Iya. tiba-tiba kita lagi ngobrolin pekerjaan, sometimes ada orang yang tiba-tiba ini kayaknya pada stres pada ini. Terus tiba-tiba kita nge-tweak obrolan itu ke obrolan yang lebih casual. Ngomong-ngomong kemarin hari Senin ya lagi meeting padat gitu kan udah. Oh, kayak Bapak ya, kayak Bapak hari Seninnya ya. Iya begitulah. I love Monday sih selalu sih ya. Gitu. Monster Day. Iya. Tapi tiba-tiba ada yang Iya ada casual. Kemarin hari Minggu pada ini nggak ngapain? Ya, obrolan casual. Anak kamu katanya udah bisa ini, udah bisa jalan Berguling. sendiri gitu kan? iya, Udah bisa salto. Iya. Hal kayak gitu, Pak. Iya. Iya, Nah benar itu sih. ketika kita lagi hektik pikiran terus ada quality time seperti itu 10 menit, 15 menit tiba-tiba ngajak ngobrol casual, Seger sih. mau membuka diri, atasannya mau membuka diri atau nanyain satu persatu ya, saling terbuka itu juga quality time. Atau di jam makan siang kalian nggak pada makan nih, yuk makan dulu. Nanti kerjaan bisa dilanjutin lagi jam 1 misalnya di kantin makan bareng gitu Tapi ya. bahasnya tetap kerjaan sama aja dong, Nah, Pak. itu bedanya. Itu bedanya. Kalau kita ngomongin quality time, itu please take sometimes untuk ngobrolin sesuatu yang lebih engage. Misalnya ya ngobrolin tentang liburannya seperti apa, kamu nanti next week ada long holiday mau seperti apa, kamu kalau punya tabungan mau kamu bikin apa, keluargamu seperti apa. Nah, quality time lebih ke situnya Ke arah sih ya. situ ya. Ada waktu dalam satu grup Iya. pertemanan itu kita mengabaikan ini bos, ini tim, ini apa namanya dari departemen lain, tapi kita ngobrolin as a friend. Itu
kalau bagi saya quality time-nya seperti itu sih. Pak, sebelumnya mohon maaf nih Pak, boleh nggak sih pinjam HP Bapak? Saya hapus LinkedIn-nya karena pasti ini banyak orang yang udah mulai ngincer, ini siapa, ini asik banget nih. Kerja di mana sih? Kerja di mana sih? Udah mulai serem nih, beneran seserem itu karena nggak semuanya atasan punya pemikiran seperti itu Pak. Jadi menurut mereka mungkin ada juga yang kayak ngotak-ngotakin kalau kerja ya kerja, kayak gitu tuh loh Pak. Zaman sekarang tuh masih kayak gitu, sedangkan kita pemuda-pemudi jompo. Pemuda-pemudi jompo ini biasanya kan kayak tapi itu saya boleh beda pendapat nggak ya? Boleh. Itu mungkin paradigma yang lama ya. Kalau kita ngeliat sekarang di manajemen yang modern ya, atau di perusahaan-perusahaan yang udah mengadopsi manajemen yang modern, nah membangun bonding dengan quality time itu udah kayak udah jadi salah satu rumus gitu, jadi satu rumus. Kalau mau timnya sukses ya kita harus bisa menjaga life balance. Kapan kita ngomongin pekerjaan dan kita kapan bisa casual. Jadi kalau yang sekarang ya yang ada di posisi manajer gitu ya, manajerial itu rata-rata udah dari generasi yang menyadari bahwa work life balance dan quality time itu adalah sesuatu yang penting. Jadi mungkin paradigma bahwa wah nggak semua atasan kayak gitu. Seharusnya dengan kondisi tahun-tahun ini di banyak perusahaan yang udah mengadopsi cara manajemen yang modern udah menganggap bahwa quality time gitu ya, casual dengan tim, casual dengan sesama rekan kerja itu menjadi bagian dari work life balance ya. Harusnya sih sekarang seperti itu ya. Mungkin Jadi kalau ini take a note aja ya Pak ya. Kalau kalian bekerja di tempat yang belum seperti itu boleh cut down video ini kemudian posting gitu ya. Buat status WhatsApp only ini aja itu pasti sih Pak. Oh, jadi kamu selama ini kayak gitu ya? Iya Pak. Jadi statusnya only buat siapa gitu ya? Kalau udah dilihat di delete. Iya kita banget kan, ya nggak sih? Lu aja kali. Ya udah sih, kalau saya sih emang kayak gitu karena kadang orang-orang itu kalau enggak disindir macam begitu Pak, kadang kayak merasa kayak hidup ya udah bawa santai aja kayak gitu. Kadang mungkin ada atasan-atasan yang mengira kalau misalkan ngechat jam 2 malam, ngechat jam 11 bukan Bapak maksudnya. Siapa? Atasannya dia siapa nih? Atasnya siapa? Enggak maksudnya. Oh, jadi kamu suka di-chat jam 2? Enggak, Bapak. Maksudnya kayak gitu. Itu masih ada sampai sekarang. Masih ada ya kan? Dan itu benar-benar kadang buat jam 10 besok ya. Ya, itu positif thinking aja, dia mungkin bangun tidur mau sholat tahajud terus keinget gitu kan. Wah, dapat hidayah ini ya. Itu namanya positif toxic. Karena kita terlalu mikir positif ternyata enggak gitu, Pak. Jadi ya mungkin dengan adanya beberapa quotes dari Pak Rozi ini mungkin bisa jadi bahan gibah di kantor. Enggak dong. Mungkin buat para manajerial ya Pak ya. Karena ini enggak itu simple tapi spesial, tapi nggak semua orang bisa, itu lagi sih. Ya. Semua orang bisa, tapi mungkin belum semua orang mau. Oh iya sih. Mau, tinggal kemauan aja sih. Tapi ada mungkin ada juga nih Pak beberapa love language lain yang tersisa. Kayak mungkin ini beberapa yang tadi kan mungkin kalau kita take a note itu gratis ya Pak ya. Karena gratis kayak cuman sekedar kayak say good job kayak gitu-gitu. Kalau ini receiving gift. Receiving gift. Receiving gift itu menerima atau ngasih nih? Atasan ke bawahan. Oke. Itu sering ya. Contoh simpel deh. Pernah nggak sih kalian kalau di kantor kalian kalau ada yang birthday gitu kan, terus tiba-tiba ada atasannya secara budget personal dari kantongnya dia sendiri ya, terus beliin hadiah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah itu contohnya tuh. Beda lagi kalau memang udah jatahnya, patungan itu bukan ya. Please deh. Modal dikit napa gitu kan? Oh kayak yang di story Bapak kapan hari itu bukan sih? Kalau itu kesadaran ya. Tapi itu benar. Kita kemarin di kantor kebetulan sebelumnya belum pernah ada nih makan atau jarang makan bareng gitu kan. Terus kebetulan kita kok tanggal sekian kita baca WhatsApp selamat ulang tahun. Besoknya lagi selamat ulang tahun. Ternyata bulan ini ada beberapa yang ulang tahun nih. Leo squad ya Pak. Ya Leo waktu itu sama Agustus. Terus kita kepikiran, yuk kita gimana kita bikin acara lucu-lucuan, simple. Kan biasanya kalau ulang tahun tuh kita traktiran sendiri-sendiri tuh. Tiap hari ada aja yang ulang tahun, tiap hari ada aja makan siang. Kenapa nggak kita jadiin satu? Terus makannya kita bikin gede nih. Biasanya kalau traktiran cuman martabak atau donat.
gimana kalau kita bikin kayak makan siang bareng tuh ya, satu lantai misalnya 90 orang gitu kan. Wah, duitnya nggak cukup. Kan yang ulang tahun banyak, patungan gitu kan, patungan terus akhirnya yuk makan itu bisa jadi receiving gift satu, yang kedua bisa ngebangun bonding dari quality time juga, dan itu juga bisa act of service juga gitu kan. Kita ke teman-teman. Act of service kita ngelayanin teman-teman, yuk makan bareng yuk, tak ambilin ya ini segala macam. Jadi yang ulang tahun itu apa namanya? Yang provide itu yang semua provide ya, Pak itu ya. semua gitu. Benar-benar. Nah itu bondingnya bisa dapat banget sih itu sih. Receiving gift itu keluar modal ya, nggak perlu sering-sering, tapi sometimes ada momen yang kita boleh deh kita kasih sesuatu, dan nggak harus mahal loh, nggak harus mahal. Saya dulu pernah satu waktu ya, saya tuh dari dapat hadiah dari atasan saya itu sekedar coklat, tapi dia pulang dari luar negeri. Dan yang bikin seneng itu apa? Nggak semuanya dapat. Jadi dia kayak ngasih itu ya semuanya, dia bawa permen gitu kan, ya buat semuanya. Tapi ada beberapa orang yang diam-diam gini, kemarin saya beli coklat ini buat kamu. Terus kayak ditaruh meja terus sambil lalu gitu, kayak gaya cuek gitu. Ini saya ada coklat kemarin di Swiss dikasih, terus dia pergi gitu kan. Ini orangnya kayak cuek banget, tapi setelah tak lihat kok yang dapat cuman aku gitu kan. Dia emang sembunyi-sembunyi gitu biar nggak ketahuan semua orang gitu. Wah, ternyata aku dinotis. Aku yang dapat hadiah itu kayaknya beberapa orang aja yang mungkin si atasan ngerasa, oh ya nih anak perlu dapat apresiasi karena dia paling aktif atau paling produktif atau whatever reasonnya, kita yang nerima itu ngerasa jadi seneng aja gitu. Tapi waktu itu Bapak nggak ngelihat gitu coklatnya mungkin made in Cibodas mungkin atau apa gitu kan? Juga saya lupa waktu itu. Jangan-jangan coklat kadaluarsa gitu. Siapa tahu kan. Udah GR aja ya. Makanya kita udah seneng banget karena waktu itu cuma Bapak ya, doang. Ada ya model atasan kurang ajar gitu ya. Ya ampun, karena masih kadang memang itu tuh kayak gitu tuh nggak semua orang bisa ya Pak ya. Dan nggak semua orang yang dikasih gitu loh. Nggak semua orang dikasih. Pun kalaupun kita yang dikasih kayak ngerasa kayak Bapak langsung didoain lagi dalam diam ya kan Pak? Gitu sih. Kalau kamu seneng nggak kalau misalnya nanti baru kerja terus tiba-tiba ada atasan yang notice kamu dengan kasih hadiah, kasih bunga gitu misalnya? Waduh, kalau bunga serem sih Pak. Saya nggak mau sih. Aduh, takut banget kalau bunga, apalagi bunganya dikeringin terus aduh enggak. Aduh, kalau bunga deposito? Boleh sih Pak. Ini boleh kasih list dulu ya Pak ya. Iya. Nggak semua orang bisa nih, bu-ibu, HRD, manajer dan lain-lain boleh dicontohin. Dan jangan lupa Pak, LinkedIn-nya dihapus. Berbahaya kalau semua orang tahu. Terus ada tulisan open to work lagi. Aduh, serem-serem. Baik, kita move on ke love language yang paling terakhir nih Pak. Ini membahayakan kalau misal si subjeknya ini tidak melakukan ini itu apa ya, punya maksud lain gitu. Yaitu adalah si physical touch. Ya, physical serem touch kan, kalau hubungan misalnya dalam hal yang romantis itu juga ada dua sisi mata uang. Yang satu, kalau memang kita nunjukinya di tempat yang benar, secara proper, itu bisa jadi love language. Tapi kalau ditunjukin di tempat yang nggak benar atau situasi nggak benar, juga bahaya juga. Bahaya, dijadiin bahan bersyukur Pak sama orang biasanya di TikTok. Ya, same things di dunia kerja gitu ya. Jadi kita harus tahu konteksnya physical touch. Itu sering kok kita melakukan physical touch gitu ya dengan tim, misalnya kita habis project kayak gini ya, habis ada event, tapi terus event itu dengan kita melalui tahap persiapan, terus habis itu dengan berbagai tantangan, rintangan, hujan, badai, banjir, enggak ya? Enggak. Kita lagi di gedung Pak. Nah, terus habis itu kita finally kita bisa ngelakuin itu semua lancar. Thanks God, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Terus habis itu kita pelukan sama tim, cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu ya. Terus habis itu ada physical touch itu yang biasanya kalau kita salaman biasa gini kan, terus ditambahin pakai gini. Wah, solid gitu kan. Terus habis kalau nggak gitu, kalau saya yang sering melakukan itu at least toss. Nah, itu. Terus kalau gitu habis oke, kita kayak Humpila alayum, bukan ya. Yang gitu, oke, kita berhasil masuk itu. Yang ala-ala tim gitu kan, Pak. Nah, itu kan physical touch. Iya. Nah, physical touch itu yang kita lakukan dalam konteks merayakan kesuksesan, rasa terima kasih kita ke tim di momen yang tepat, dan itu juga salah satu love language.
Atau yang simple ya, misalnya kalau kita nggak di waktu yang ini ya, kita misalnya di tempat kerja yang rame-rame di kantor di satu ruangan, terus habis itu tiba-tiba ada yang datang, aku berhasil dapat klien baru. Wow. Wah, itu terus habis itu semua orang kongres, tos gitu segala macam. Bahkan ya yang dijendul-jendulin, wah dasar gila lu keren banget sih, terus dipukul pundaknya. Itu juga love language. Setiap orang punya cara love physical touch yang beda-beda. Cara merayakan sesuatu Cara ya, merayakan. Bahkan yang pukul-pukulan itu juga gitu. Kalau kita lihat di film-film militer gitu, misalnya love language-nya itu kayak yang itu kan membenturkan dadanya gitu kan. Itu kan tentara gitu kan. Terus gitu kan. Kenapa sih Pak? Kenapa sih kayak cuman ya gitu aja, nggak usah Pak. Ya kan nyenengin gitu loh, nyenengin karena kadang-kadang kita yang anak-anak marketing ya yang suka bikin event, bikin kegiatan itu kan rintangannya, hambatannya tuh banyak gitu. Terus kita berhasil itu terharu biru itu sambil apa istilahnya ya, kita ngerayain berbagi energi sukacitanya tuh bareng-bareng gitu. Itu memang sangat apa ya, pertukaran energi di saat kita bergerombol terus kita kayak ya iso gitu kan. Kalau bahasa kita kan gitu Pak ya. Iso woi, itu langsung iso kayak full. Itu setelah bengi jadi iso. Isu. Itu isu. Beginilah kalau semuanya love language diborong sama beliau nih. Jadi akhirnya bingung mana sih. Jadi kalau sebenarnya Pak ya, semuanya itu bisa diadaptasi ya. Tergantung orangnya. Betul. Jadi again seperti yang saya sebutin di depan, kita mau melakukan apa enggak gitu. Kita mau melakukan itu dari sudut pandang kita atau dari sudut pandang dengan siapa kita berinteraksi. Oh iya. Kita bisa pilih nih, love language di dunia kerja itu yang mana. Jadi yang paling simpel tadi ya ngucapin terima kasih, ngasih pujian itu paling simpel. Kalau punya tabungan dikit, tabungan lebih bisa receiving gift. KPR gitu contohnya. Agak berlebihan sih ya. Tapi good idea ini ya. Lumayan kan, siapa yang mau dibayarin satu angsuran KPR-nya catet gitu kan Pak. Atau gini aja, dikasih uang mukanya doang tapi lu cicil sendiri ya. Sama aja. Banyak yang DP 0% Pak sekarang mah. Iya. Nah itu tergantung style kita. Kita prefer untuk ngasih pujian atau misalnya kalau kita nggak prefer ngasih pujian tapi ini orangnya suka dipuji, ya nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya kita memberikan positive thing, afirmasi, love language ke orang lain. Pentingnya bonding itu ya Pak ya, mungkin kita akhirnya jadi saling tahu. Iya, soalnya kalau nggak bonding keriting. Rebonding dong. Aduh, bahaya. Ini kalau bisa diterusin kita bakal bisa ngulik Pak Rozi ini bisa sehebat itu loh dalam ngeborong semua love language, work language ya nggak sih Pak? Udah, bilangin aja. Tahu pernah dilakukan, tapi kita punya satu yang prefer satu atau dua lah, nggak semuanya ya, nggak lima-limanya. Bapak emangnya paling ini menonjol dan dominan tuh di mana sih Pak? Yang paling sering mungkin? Apa kira-kira? Receiving gift. Bapak. Word affirmation. Yang satu word affirmation ya. Word affirmation itu pasti itu karena simple things dan bisa kita lakukan setiap saat itu ini. Tapi kalau saya tipikal yang lebih ke acts of service sebenarnya. Acts of service. Jadi kalau yang ada yang spesial banget, nggak semua orang akan mendapatkan acts of service saya. Tapi once saya melakukan acts of service itu berarti saya notice dan itu sebagai reward untuk apa yang dia lakukan gitu sih. Keren banget. Nggak bisa berhenti saking kerennya gitu loh Pak. Sampai kita diskusi mau berapa jam pun sama Pak Rozi ini bakalan kebahas semuanya gitu loh Pak. Karena mungkin bagi beberapa orang yang masih belum mengenal Pak Rozi secara langsung, Pak Rozi mungkin orangnya the leader yang Leo banget gitu kan. Iya nggak sih Pak? Yang Leo banget, itu yang hanya bahkan perasaanmu aja. Padahal Pak Rozi ini jam berapapun, kalau misalkan saya nih, Pak boleh nggak sih Pak bantu diskusi? Dengan senang hati gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba Bapak ada sesuatu yang apa ya, rezeki Bapak misal tiba-tiba ada batu tapi Bapak nggak jadi jatuh, itu doa saya kok Pak. Jangan sampai Pak Rozi ini tersandung sekecil apa kerikil itu. Iya. Kalau bisa itu bukan masalah tersandung. Kalau mau kesandung terus nemu emas gitu, boleh nggak doanya kayak gitu?
Request belum doa. saya ini. Ntar saya update lagi ya Pak doanya. Selagi kita mungkin semoga kita bisa punya slot diskusi lagi di kedepannya gitu kan Ya. Pak. Semoga ya Pak ya. Semoga, dan terima kasih banget ya. Terima kasih banget. Ya kita diskusi hal-hal kayak gini itu sebenarnya ini kan bagian dari memberi ya, sharing ke orang lain. Yang kita lakukan kita share ke orang lain, itu juga bagian dari amal jariyah. Amal jariyah ya, menebar vibes yang positif. Beneran Pak. Dan walaupun nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada rencana, mungkin nanti akan saya tetap akan saya rencanakan ke depannya mau ngobrol lagi sama Pak Rozi, boleh ya Pak ya? Ya, boleh, karena memang sebetulnya ini kan tadi dadakan ya, karena iya, benar. Tadi kan kita juga lagi hektik ngurusin Monster Day. Iya, kebetulan kita lagi bikin acara buat anak-anak muda di Indonesia lah sebenarnya. Wow, spill dong, apa itu? Apaan saya boleh nggak sih ikut? Nah, boleh sih, karena kita punya program ini, acara ini untuk yang usia 15 sampai 35 tahun. Wah, gitu ya. Jadi boleh. Yang 15. umur 45 kayak kamu nggak boleh ikut. Gitu. Mungkin ada apa gitu, yang udah pensiunan gitu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya Alma tahu ya, jadi selama ini IM3 kan ngomongin, kalau cek di sosial medianya IM3 itu ada collaboration tour, selalu konser, berkolaborasi dengan berbagai karya gitu kan. Nah kita tahun 2024 ini tampil dengan format baru, collaboration tour talent hunt. Yes. Nah ini format barunya collaboration, jadi kita mewadahi karya anak-anak muda di Indonesia di bidang musik untuk memberikan kesempatan mereka bisa tampil di panggung yang lebih besar, menunjukkan karya mereka ke audiens lebih besar melalui hadiah rekaman bersama produser ternama Indonesia. Oh iya, sempet saya lihat beberapa sponsornya sih Pak. Kalau nggak salah di beberapa kota ya. Iya, betul. Kota. Jadi ini sebenarnya programnya nasional ya, program nasional. Jadi kalau mereka mau ikutan itu, mereka bisa ikutan secara pendaftaran secara online. Ya, nanti bisa dicek di www.collaboration.co.id/talenthunt. Nah, di situ kalian bisa meregistrasikan diri. Caranya gampang. Jadi kalau yang bisa nyanyi, main band, tinggal rekam penampilan terbaik kalian, posting di Instagram atau TikTok. Akunnya jangan di private, kemudian linknya itu di copy paste ke registrasi tadi. Nah nanti dari penjurian online itu akan kita pilih yang akan maju ke audisi offline. Nah ada kalau di daerah dekat sini ada di 13 kota nih, ada di Madura, Surabaya, Jember, Malang, kemudian Ponorogo, Jogja, Semarang. Pokoknya nanti yang dari online itu kita ambil, ini dekatnya lanjut ke Surabaya, ini lanjut ke Madura, lanjut ke ini. Nah, nanti dari kota-kota ini akan maju lagi pemenangnya ke Jakarta. Nah, berkesempatan untuk tampil di panggung Pesta Pora, dapat hadiah, total hadiah ratusan juta, dan dapat kesempatan untuk rekaman dengan produser ternama. Wow, kalau boleh tahu nih Pak, deadline-nya kapan? Nah, kalau kalian berminat nih ya ikutan, segera cek di website kita, itu deadline-nya untuk submit untuk yang online maksimal di bulan September ini, karena nanti di bulan Oktober akan dilanjutkan dengan audisi offline-nya. Oh, berarti teman-teman yang udah upload di sosial media dan udah daftar di ini, nanti langsung ke ini ya Pak ya? Audisi secara offline itu? Iya, nanti kan ada sekarang yang udah ikutan udah ratusan pendaftar ya. Nah, kita harapannya, kita estimasi nanti yang masuk itu mungkin akan lebih dari 1.000 ya. Akan masuk, dan dari 1.000 itu nanti akan kita seleksi awal dulu, nanti akan dipanggil beberapa untuk audisi offline. Oke, siap. Nanti informasi lebih lanjutnya bakal kita lanjutin di Instagram kita aja ya Pak ya. Sama mungkin kita spill di caption di bawah ini gitu. Baik. Terima kasih. Mana sih Pak? Di bawah. Nanti. Terima kasih banyak ya Pak atas diskusi dan juga materi berbobot lainnya buat kita semua dan teman-teman yang ada di balik layar loh Pak. Sama-sama. Physical touch dulu. Oke. Thank you for having. Kamu keren banget, dan kalian semua yang ada di sini juga keren banget. Shout out to Pak Rozi yang selalu keren dan selalu menginspirasi kami. See you di podcast IM3 Jawa Timur selanjutnya. Bye-bye.